Bu Karlia kalau disuruh milih salah satu dari advisor kita, Ko Jose sama Ko Alfred sama Ci Jose, pilih mana? Oke. Kasihanlah kalau saya pilih salah satu. Oh ya. Oke. Em, ya jadi salah satu pertanyaan pembukanya kita mau tahu nih apa more about research Ibu. Topik riset saya di bidang pangan hingga saat ini, tanaman dan khususnya pangan dari sisi fisiologi dan molekuler. Kalau untuk lebih spesifiknya, saya tertarik yang sedang berjalan risetnya sekitar aplikasi ini ya, genome editing gitu. Lagi ngulik-ngulik genome editing, terus ngulik-ngulik biokontrol berbasis small RNA dan extracellular self DNA. Jadi agen-agen yang menggantikan pestisida berbahaya kimia, kita mau ganti jadi biokontrol yang berbasisnya ke RNA DNA sehingga lebih aman dan spesifik gitulah. Terus apalagi ya? Epigenetik mungkin, jadi perubahan Oh. ekspresi gen beyond genetik gitu ya, epigenetik, perubahan Hmm. ekspresi gen di luar regulasi yang tertulis di blueprintnya gitu ya, dia regulasi di luar ACTG-nya. Kalau pada tahu epigenetik ya sama sih di tanaman pangan. Jadi kalau saya passion pertamanya memang segala sesuatu yang bisa dimakan dulu, baru dari situ ke sisi molekuler gitu ininya. Jadi Spesifiknya. fokusnya ke pangan dan kemudian mungkin side 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 gignya side fokusnya itu sebagai molecular biologist gitu ya Bu ya. Mungkin apa genome editing dan kemudian mungkin bisa diaplikasikan ke teknologi pangan gitu ya Bu ya. Ke agrikultur ya. Kalau teknologi Agriculture. pangan kan lebih setelah jadi dipanen baru masuk teknologi pangan. Kalau saya di Oh, agrikulturnya sendiri, cultivation tanaman dan lain sebagainya. oke. Nah, Ibu sendiri kan fokus ke agriculture nih, Bu. Nah, Mm-mm. kan pasti udah banyak dengar tentang apa kemarin-kemarin eh banyak banget pemberitaan tentang polusi udara di Indonesia. Terus apa em, gimana di Jakarta apa emisi karbonnya tinggi banget sampai pekat banget, napas saja sampai sesak gitu. Nah, itu kan semua berkontribusi pada global warming nih, Bu. Kira-kira apa sih gimana sih dampak jangka pendek dan jangka panjang dari global warming ini terhadap agriculture gitu, terutama di Indonesia? Ya kalau global warming terhadap agriculture sangat berdampak lah ya. Misalkan dari sisi apa dulu ya kita ngomongnya, dari sisi serangga aja. Dengan semakin hangatnya suhu, serangga yang bisa hidup jadi makin banyak. Jadi misalkan kalau asalnya di lintang berapa ya, misalkan udah masuk subtropis, udah nggak ada tuh hama serangga yang hanya ada di tropis. Kalau sekarang kan jadi mulai makin ke subtropis juga udah mulai nyebar tuh ya hama-hama tropis gitu dari peningkatan suhu. Terus lagi kalau dari tanaman kan signaling tanaman itu misalkan kalian nih lagi di Australia, pasti ngamatin dong anggur itu kalau lagi summer dia panen kan. Sekarang lagi musim apa di sana? Spring. Spring ya? Iya, tapi Spring. Nah spring, sekarang tapi mungkin, spring panas banget sih, Bu. itu dia. Jadi gara-gara season yang mulai aneh, aberrant season gitu, dimana harusnya spring itu ketika muncul spring barengan, si buds anggur itu merekah gitu ya. Tapi kalau mungkin kalian sempat perhatiin tahun depan lah nanti, biasanya di ujung winter belum belum spring itu udah mulai merekah. Akibatnya apa? Akibatnya mereka mati kan ya karena masih dingin tapi udah merekah, masih dingin terus mati. Akibat jangka panjangnya ya berarti produksi anggurnya juga menurun karena budsnya nggak sempet reach jadi sampai berbuah. Nah itu dua contoh mungkin ya kalau dari climate change seperti itu. Tapi bukan berarti kita di negara tropis juga tidak terefek ya. Di negara tropis juga sangat terefek sama meskipun kita seperti seperti cahayanya kan panjang daylight ya segitu-gitu aja di sini gitu ya. Nggak kayak di negara empat musim yang kentara banget. Tapi tetap aja itu pun berefek ke si persepsi tanaman terhadap kapan dia mekar, kapan dia harus ngapain dan lain sebagainya gitu apalagi ke perbungaan dan lain sebagainya gitu mungkin kalau Oh, uh,
Oke, Bu. Terus kalau misalnya dari riset Ibu sendiri tentang apa agriculture and molecular biology slash genetics, kira-kira kalau misalnya mau diaplikasikan untuk mengcombat dampak pemanasan global terhadap agriculture sendiri, kira-kira gimana ya Bu? Kalau misalnya Ibu sendiri mau mengaplikasikan riset terhadap implementasi untuk menghambat global warming gitu. Jadi misalkan kalau dengan ini gitu ya, dengan si RNA teknologi yang ingin saya kembangkan biocontrol. Jadi salah satunya adalah untuk membuat si RNAi, sistem RNAi yang menghit gen-gen di patogen atau di insek tadi gitu kan, inseknya jadi makin banyak tuh daerah jangkauannya yang tadinya misalkan ya itu tadi gitu ya, batasnya tropis subtropis, sekarang tuh mulai ini kan batas tropis subtropisnya mulai abu-abu gitu ya dari sisi suhu gitu. Nah, jadi saya ingin mengembangkan RNAi yang misalkan untuk aplikasi di daerah subtropis tadi yang bisa hit para para serangga yang di sana. Atau kita sendiri di daerah tropis sendiri juga sebetulnya sama gitu dengan season yang aberran, kapan hujan, kapan panas ya jadi makin aneh, jadi nggak bisa dikontrol juga begitu. Kadang suatu serangga justru dia sangat banyak pas misalkan cabai gitu ya. Suatu serangga justru jadi booming pas saat cabainya udah musim berbuah. Di mana ya itu tentu saja mereka akan sangat bahagia gitu ya karena cabainya udah berbuah. Nah, kita pengen ke depannya gitu ya cita-citanya bikin RNAi untuk ke arah situ. Jadi yaitu mengcombat ke situ atau mungkin kalau tadi balik lagi ke cemaran udara, kalau udah lihat tadi video dari South Institute, yaitu mengotak-ngatik si Rubisco-nya itu sehingga dia nanti bisa mengikatkan karbon lebih banyak ya kalau tidak salah. Seperti risetnya si Ibu Chori yang saya sampaikan di Nah, tadi lebih awal. Ha, ha. Oke, baik, terima kasih Bu. Em, jadi kalau misalnya Ibu sendiri yang fokus ke agriculture and molecular biology, ada nggak sih kepikiran kalau misalnya global warming ini terus-terusan terjadi gitu, suhunya semakin tinggi, kan lama-lama pangan akan berdampak, mungkin produksi pangan juga akan terhambat ya. Nah, kira-kira ada nggak sih rencana untuk buat kayak heat resistant plants gitu? Heat resistant plants belum sih kalau saya ke heat resistant plants paling juga yang tahan CO2 lebih tinggi. Ini yang sudah saya lebih pelajari gitu ya. Kalau heat resistant sejujurnya saya belum belajar ke situ gitu ya. Cari HSP HSP berarti heat shock protein yang bantu folding di suhu lebih tinggi gitu ya. Kebayangnya ke situ sih kalau misalkan heat resistant plant. Tapi kalau yang CO2 itu sudah ada master regulator, suatu transcription factor yang berupa master regulator bukan hanya ke CO2 gitu ya. Dia ada beberapa fungsi ketika CO2-nya ditinggikan sama salinitas tanahnya ditambah itu justru dia bisa membantu gitu ya. Jadi kalau overexpress si faktor transkripsi itu, maka ketahanan dia bertambah saat CO2 tinggi dan salinitas tanah ditambah. Nah, mungkin ke arah situ saya tertarik gitu karena masalah salinitas tanah juga di kita lumayan gitu ya, di Indonesia. Nah, dan kalau misalnya dari master regulator ini, saya ekspektasinya kaitannya sama siklus Calvin ya Bu ya, karena fiksasi karbon dan CO2 meningkat, maka ujung-ujungnya masalahnya terhadap siklus Calvin, bener nggak Bu? Mm-mm. Hanya yang di situ dia, iya pasti ke situ. Tapi ini yang dari ingatan saya di paper itu dia sampai nggak apa ya dia parameter yang dia ukurnya itu adalah yaitu kapasitas fotosintesis ya pasti nyambungnya ke situ sih tapi dia tidak lanjut sampai ke misalkan mengukur ekspresi gen atau mengukur aktivitas enzim yang terlibat di situ jadi hanya kapasitas fotosintesis secara global aja gitu ya CO2 yang diabsorb sama oksigennya kemudian dia juga mengukur gula-gula semua gula yang terbentuk karena kebetulan dia menggunakan tanaman berbuah tomat. Nah, jadi gula-gula yang terbentuk di tomatnya juga dia hubungkan ke situ lagi. Jadi ya pasti sih Ah, ke siklus itu hanya uh,
Hanya kebetulan kalau yang di paper saya baca, parameter yang diukurnya itu aja gitu. Tapi pasti berhubungan ke situ lah. Oh, oke oke baik. Nah, kalau tim kita sendiri nih Bu, kita ada rencana untuk rencana proyek kita sendiri. Itu jadi Ibu pernah dengar ada suatu yeast ragi namanya Pichia pastoris. Mhm, Itu kan udah ada built-in XUMP dan CBB cycle sendiri ya Bu ya. mhm. Nah, kita rencananya kita mau engineer apa metabolic pathway-nya sehingga produk dari asimilasi karbon dari CBB cycle bisa di-channel untuk sintesis nepetalactone. Nah, nepetalactone ini adalah insect repelling compound yang bisa mengusir nyamuk yang harapannya kan kalau misalnya global warming suhunya meningkat maka daerah persebaran nyamuk akan semakin banyak ya Bu ya seperti Bu ngomong tadi hama, Mhm, serangga mhm. makin menyebar. Nah, jadi harapannya dengan sintesis ini, sintesis plant-based compound menggunakan menggunakan yeast ini, kita bisa eh, me- membuat nyamuk pergi gitu, Bu. Nah, Kalau si eh, nefetalaktonnya ini sudah pernah ada orang yang mencoba mengekspresikan di Ficia Pastoris? sebelumnya belum. Jadi kita mengambil apa? Kita mengadopsi paper lain. Jadi kalau nggak salah mereka udah mengerjakannya di Saccharomyces. Mhm. Saccharomyces dan jadi itu pecah dua. Jadi satunya fokus ke apa namanya? Fokus ke engineering XUMP CBB cycle-nya, satunya lagi fokus ke biosintesis nepetalactone-nya. Nah, kita gabungin dan kemudian kita kasih novelty berupa contohnya molecular docking yang membuat kita bisa visualisasi kira-kira modifikasi nepetalactone apa yang mungkin bisa meningkatkan repellency terhadap insect gitu. Oke. Nah, Jadi kira-kira selain meningkatkan si CBB-nya, terus nanti berarti itu satu rekayasa gitu ya, meningkatkan CBB. Kemudian benar yang kedua mengintegrasikan, saya nggak tahu tuh harus berapa device untuk produksi banyak nefetalakton sih. di. Uh, Nah, belum lagi mau direkayasa juga gitu ya, si mm-mm. nefetalaktonnya. Iya. Hmm. Nah, kira-kira gimana Ibu? Apakah ada feedback atau masukan yang mungkin berguna bagi kita? Oke, kalau aplikasinya sendiri nanti misalkan udah berhasil nih si Ficia Pastorisnya bikin nefetalakton terus gimana? Kita mau masukin ke dalam bioreaktor. Jadi bioreaktornya supaya aman ya gitu. Nanti nanti kita juga bakal sintesis apa kita juga bakal mencoba untuk kalau misalnya kita bisa bikin suatu gen sintesis yang bisa berperan sebagai pump protein untuk mengeluarkan nepetalactone ini dari dalam sel keluar sehingga nanti udah bisa diekstrak dengan mudah seperti itu Bu. Terus Dari di dari bio jadi dalam bioreaktornya itu bakal house the engineer yeast. Kalau misalnya ada spillover nanti bakal di apa kita ada incorporate juga kill switch yang bergantung pada um, metanol tadi ya Felda ya. Tadi ada beberapa sih, kayak sempat mikirnya pakai etanol, terus ada juga yang mau pakai IPTG. IPTG kalau nggak salah. Itu etanol ceritanya Bu. lebih murah. Ah, ah. Kalau jadi pertanyaan yang saya belum jelas itu, si nefetalakton itu biasanya diaplikasikannya gimana sebagai repellennya? Oke. Jadi hmm, nepetalactone sendiri itu ini Bu apa senyawa dari catnip pernah dengar catnip nggak? Yang untuk kucing kayak Iya, peppermint kucing terus, itu. uh-uh. Nah, jujur kita kayaknya belum banyak riset tentang gimana sih nepetalactone ini diekstrak, nepetalactone bisa disemprot-semprot atau gimana gitu. Jadi kita belum banyak. Tapi kalau misalnya logikanya kalau misalnya kita dapat nepetalactone-nya kan kita bisa misalnya campurin dengan air, campurin dengan senyawa lain, dijual gitu, dikomersialisasikan gitu. Ya, itu depannya mungkin dicari dulu gitu ya. Sampai saat ini tuh nefetalakton itu yang digunakannya di sebelah mana gitu. Apakah dia yang Hmm. dijadikan lotion dan lain sebagainya, atau memang dia yang dicampur dengan aerosol kemudian disemprotkan untuk mengusir,
Lalu efek ke nyamuknya itu hanya repellent atau bisa mematikan juga begitu. Jadi reseptor apa yang kemudian kena di nyamuknya dan itu tuh kemana, ke arah syaraf kan, kalau yang saya banyak tahu racun serangga tuh yang paling poten langsung ke syaraf gitu ya. Nah, si Heeh. nefetalakton itu kemana? Sehingga dari situ mungkin bisa dilihat dulu dari sisi nilai jual mungkin ya. Selama ini tuh nefetalakton apakah dia one of the most potential untuk jadikan repellent, atau di repellent itu ada kandungan yang lain kan. Misalkan nih kalau saya sendiri kalau lagi banyak nyamuk saya pakai ini aja, apa, minyak minyak Kayak putih. lavender, nggak, lebih murah bahkan dari kayu putih, minyak dari Bali, apa sih, minyak pijit dari, jadi cuma licin dan wangi lavender lah intinya si minyaknya, Herboris ya. Nah, Herboris Bali itu lebih murah dari kayu putih dan sangat poten gitu menolak nyamuk daripada yang udah Oh. di branding kayak autan atau apa yang kayak gitu juga. Nah, jadi Hmm. maksud saya itu kan lavender ada sesuatunya juga, atau misalkan yang asli Indonesia serai gitu ya, lemongrass itu kan juga sangat mudah untuk diekstrak dan anti nyamuk juga gitu. Jadi Hmm. mungkin pertama kalau saran saya angle-nya itu dari sisi komersil lah gitu ya gitu. Jadi kekurangannya di mana gitu. Oh, kita sekarang si nefetalakton tuh sangat besar potensinya, kalau dibanding yang ini juga jauh lah, dia mah cuma butuh sedikit nyamuknya langsung mati misalkan, atau gimana gitu ya, atau enggak sangat tahan di kulit kita sehingga aplikasi sekali aja 12 jam nggak usah aplikasi ulang atau so on lah gitu ya, ininya dulu, sehingga Hmm. dipilihlah si nefetalakton itu. Nah, Oh. kemudian dari situ dilihat lagi kalau sintesisnya sekarang kebanyakan seperti apa, memang cost produksinya berapa, sehingga kalau kita mau mengambil jalan si synthetic biology ini, kira-kira kita dapat compete dengan sistem yang ada sekarang dalam jangka waktu berapa tahun dari segi pengembangan teknologi gitu dan penerimaan oleh masyarakat. Yang kalian perkirakan dari baca literatur aja lah gitu kan, cukup kalau untuk lomba. Gitu dulu, dari Hmm. situ baru digging ke sistem biosinnya. Kalau menurut saya sendiri tadi itu lumayan banyak yang ingin kalian lakukannya gitu ya. Yang pertama tadi memodifikasi si CBB-nya satu, itu kan itu Hmm. juga udah sesuatu, bayangkan ini terjadi betulan ya. Modifikasi CBB sendiri udah berapa, 2-3 tahun dengan dana yang lumayan. Kemudian habis itu masukkan lagi banyak device yang untuk produksi nefetalakton. Belum lagi nefetalaktonnya mau dimodifikasi. Nah, jadi itu lumayan gitu ya. Terus mau dikeluarin juga. Jadi kalau dari metabolic burden mungkin akan lumayan juga tuh masukin berapa protein baru ya ke si pastorisnya. Hmm. Gitu, Felda Hmm. dan Gito. Mungkin cuman ini aja Bu, respon sedikit. Jadi kemarin kita udah cari-cari. Jadi nefetalakton itu bakal menempel pada TRPA1 channel. Jadi TRPA1 itu kayaknya yang temperatur apa yang temperature sensing reseptor pada nyamuk dan lalat, sehingga nanti mereka kayak kerasa panas gitu. Nah, untuk potensial killingnya sendiri kayaknya nggak ada ya Bu ya. Tapi itu lebih poten dalam repelling serangga ketimbang senyawa yang paling sering digunakan dalam ini, apa ya namanya kemarin ya, lupa. Apa ya namanya, ada senyawa sendiri gitu, ada eksperimen gitu dalam satu paper, mereka cobain nefetalakton itu lebih poten untuk insect repellent daripada senyawa ini, kimia ini yang biasa dipakai dalam kayak obat nyamuk biasa gitu. Nah, untuk perbandingan dari lavender segala macam kayaknya belum belum kita cobain, tapi worth untuk dipikirin juga, karena jujur sekali kayaknya untuk paper nefetalakton itu kurang banyak sih ketimbang paper-paper lain ya, karena ini memang apa sih, masih baru-baru gitu lah ya Bu ya, masih kayak paper-papernya baru sedikit, terus baru ada sekitar tahun 2017 2018 gitu. Gitu ceritanya Bu. Nah, tapi mungkin salah satu keuntungannya adalah kan tadi kan yang senyawa tadi lebih ke apa, ke nyerang neuronnya gitu ya. Nah, mungkin itu ada beberapa Kalau laporan neurotoxicity untuk hewan dan manusia juga ya, untuk hewan peliharaan juga biasanya kena nggak sengaja gitu kan. Nah,
Jadi harapannya adalah dengan plant-based chemical ini lebih ramah lingkungan dan kemudian lebih 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 aman untuk digunakan gitu untuk anak kecil, untuk hewan gitu, Bu. Tapi Oke, ya em, itu bisa jadi angle yang bagus untuk diangkat juga. mm-mm, Jadi ini penggunaan household gitu kan berarti. benar. Tapi masalahnya dilihat dari sisi tumbuhannya sendiri, Bu. Sebagai peneliti tumbuhan, ada nggak sih apa keterbatasan dari phytochemical plant-based chemical kayak gini untuk dikomersialisasikan gitu, Bu? Jadi kalau misalkan plant-based chemical yang dikomersialis gimana ya? Kalau misalkan ya aplikasinya hanya untuk topikal kan ya ini. Ini tuh kan kalau hanya untuk topikal tidak perlu murni sekali gitu. Beda kalau misalnya mau diaplikasikan misalkan dia menjadi suatu ligan penghambat P53 gitu ya ke kanker. Itu kan akan diaplikasikan sebagai terapi dan lain. Berarti kan harus hanya si ligan itunya aja. Ya, jadi maksud saya kenapa harus nepetalakton dan bukan crude extract tanaman penghasil nepetalakton mungkin itu. Jadi yang bisa menghasilkan tadi catnip. Nah sekarang kenapa nggak crude extract catnipnya aja gitu ya? Itu juga Mm-mm. salah satu yang ini. Jadi karena penggunaannya topikal, yaitu dia sebetulnya kalau topikal nggak usah murni-murni banget, kecuali bagus kalau misalkan bisa menemukan argumentasi, oh kalau crude extract nggak bisa dari tanaman ini, karena di crude extractnya ada yang bisa menyebabkan alergi gitu, atau apalah gitu ya, yang lainnya, atau dia tidak aman ketika tadi untuk anak-anak misalkan nanti kan makan tangannya atau jilat-jilat tangannya sendiri gimana, nah kayak gitu gitu. Tapi Hmm. kalau bisa nemu itu akan jadi angle yang bagus juga. Karena Oh, ya itu tadi. Dan oke, biasanya sih tidak harus sari murninya gitu ya, nggak harus si zat murninya hanya itu saja kalau untuk selain penggunaan medical. Medical juga bahkan kita jamu crude extract banyak sebetulnya. Hmm, oke. Kayaknya untuk main questionsnya itu aja sih, Bu. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk meeting sama kita. Kita stop dulu ya recordingnya, Bu ya. Oke. Oke, bentar. Terima kasih, Bu.